Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kekuasaan kehakiman dari masa ke masa. Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, peradilan golongan bangsa Eropa dan golongan bumi putera atau pribumi dibedakan. Untuk golongan bangsa Eropa, menggunakan Radvan Justitie dan Residensi Girek sebagai peradilan sehari-harinya. Sedangkan golongan bumi putera menggunakan Laundret sebagai peradilan sehari-harinya. Adapun kekuasaan kehakiman pada masa Hindia Belanda, terdapat 2 jenis peradilan. Pertama, peradilan gubernemen dan peradilan adat, di mana peradilan gubernemen dibedakan menjadi 2, yaitu peradilan sipil yang dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Laundret yang merupakan peradilan yang berlaku untuk semua golongan. 2. Inlongerechtsprak, yaitu peradilan yang hanya berlaku untuk golongan pribumi. 3. Europreissprak, yaitu peradilan yang hanya berlaku untuk golongan Eropa. Dan keempat, peradilan agama, yaitu peradilan yang mengadili perkara agama Islam. Dan peradilan militer dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Krijgstusraad, mengadili perkara tentara Belanda yang berpangkat kapten ke bawah. 2. Zeekrijgsraad, sama seperti peradilan Krijgstusraad, hanya saja dilaksanakan di atas kapal perang. Dan ketiga, job militer hierarchie, peradilan pertama dan tertinggi di kalangan tentara yang berpangkat perwira ke atas. Sedangkan peradilan adat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Pengadilan tingkat DC atau rapat, mengadili urusan-urusan kecil yang dilakukan oleh anggota persekutuan adat setempat. 2. Pengadilan tingkat rendah atau klien rapat, mengadili urusan-urusan kecil yang dilakukan oleh pribumi bukan penduduk setempat. Dan ketiga, pengadilan tingkat tinggi atau GAT rapat, pengadilan pertama jika tidak ada pengadilan tingkat rendah di daerah tersebut. Pada saat pemerintah Jepang menggantikan kedudukan Hindia Belanda, terjadi perubahan yang dimana peradilan Radvan Justitie dan Residensi Girek dihapuskan. Jepang membentuk peradilan yang berlaku untuk semua orang yang diberi nama Tibohawir, yang merupakan kelanjutan dari peradilan Laundret, dan hukum acaranya tetap mengacu pada HER dan RBG. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, diberlakukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang merupakan hasil rancangan BPUPKI. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka telah berhasil dibuat 3 buah undang-undang pokok yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, di mana terdapat dalam pasal 6 menyatakan bahwa negara Indonesia hanya memiliki 3 peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintahan, dan peradilan ketentaraan. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman peradilan umum dijalankan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Peradilan Mahkamah Agung. Untuk peradilan tata usaha pemerintahan, terdapat pada pasal 66 bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung pada tingkat kedua. Sedangkan peradilan ketentaraan terdapat pada pasal 68 bahwa peradilan ketentaraan akan diatur dalam undang-undang. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, di mana menempatkan presiden sebagai pimpinan nasional dan pimpinan besar revolusi yang memiliki kedudukan superior terhadap lembaga negara lainnya, termasuk terhadap kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pada masa Orde Baru, pemerintah dan lembaga legislatif menciptakan 4 buah undang-undang yang erat hubungannya dengan kekuasaan kehakiman, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai penetapan presiden dan peraturan Pancasila. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penerapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan 4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana yudikatif atau kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum dalam masyarakat. Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dicantumkan dalam Undang-Undang tahun 1945 hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Demikian penjelasan kami mengenai kekuasaan kehakiman dari masa ke masa.